Indra keenam wanita ini sempurna. Pada pagi, setelah ke warung untuk sarapan, dia tebak dirinya siap mati. Yang lebih penting adalah, hal ini sudah terjadi. Bahkan rumah sakit di mana ada kemampuan mengobati dan kemampuan mendiagnosis sangat akurat ini, langsung menyuruh dokter, aku ingin pencitraan resonansi magnetik. Aku berpikir dalam otakku ada sesuatu. Dokter memeriksa menemukan tidak ada gejala, tapi si wanita ini tekad ingin berlaku. Jadi mereka sudah pencitraan resonansi magnetik untuknya. Mesin pencitraan resonansi magnetik tidak tahu sudah mendiagnosis untuk seberapa penyakit. Kali ini juga tidak terkejut. Hasilnya ada benjolan di otak yang tak boleh diobati. Jenis benjolan ini terletak di tempat bahaya otak. Jadi tidak boleh menghapuskannya. Dan kebesarannya sangat bagus. Jadi juga terpengaruhi parah pada otak. Dua wanita ini sedang takut. Jadi harus bagaimana mengobati? Bisa mengobati tidak? Jawaban dokter adalah tidak bisa. Si wanita ini setelah memeriksa harus menghadapi kematian. Bahkan dokter juga tidak ingin. Tapi benjolan otak belum pernah ada kasus diobati abis. Jadi harus gimana? Waktu itu Dr. Park sudah berpikir ke seorang. Itulah aktor utama kita Saun. Karena autisme, Saun tidak pandai berkomunikasi. Atasan mengaturnya bekerja di ruang kimia. Di sini, dia juga ketemu jodohnya Carly. Meskipun inilah pekerjaan logistik, tapi talenta meskipun kemana juga tidak dikuburkan. Tak lama lagi, Dr. Park menemui Saun. Menjelaskan sederhana samanya tentang kondisi pasien tadi. Dan memberinya laporan pemeriksaan pasien. Berharap dia bisa memakai keterampilannya untuk membantu pasien yang didakwa mati masih bisa hidup. Saun sebenarnya tidak membuatnya kecewa. Dia menemukan asidofil pasien. Tidak bisa berkumpul data pada pasien menderita kanker stadium terakhir. Setelah Saun mengamati dengan teliti, dia akhirnya menemukan harapan satu-satunya pasien ini. Tapi dia sudah dipindahkan ke badan lain. Saun menderita autis sedang mengobati dirinya, sekarang harus gimana? Pertamanya, Saun membawa laporan resonansi magnetik pasien. Dia menemukan benjolan ini tidak berkembang sebagai aturan. Jadi dia harus langsung memeriksa pasien baru bisa menyimpulkan. Tapi rekan menyarankannya jangan lakukan. Jika terus melawan kata atasan, mungkin pekerjaan kamu tak ada lagi. Saun kecuali menderita autis, dia sangat keras kepala. Dia dengan diam menemui pasien, tapi dia sudah tidur. Jadi harus menemui kerabatnya untuk mengetahui kondisi. Harus gimana? Saun melihat tas pasien. Dalamnya yakin ada HP, begitu akan bisa menemukan kerabatnya. Sarun keluarkan senter secara profesional, mulai menggeledah HP dalam tas. Tepat waktu itu, Dr. Walihan muncul di belakangnya. Hal ini membuat Saun autis langsung autis tambah. Setelah mengantarnya ke kamar, Dr. Han sangat marah. Kamu pada waktu pasien tidur menggeledah tasnya ingin mencurikan? Kamu kurang uang menyuruhku ya? Meskipun aku juga tak ada uang tapi kamu tak boleh mencuri. Saun sudah analis pikirannya. Pasien adalah ahli menilai kuliner, di Facebooknya menganggap dia pernah ke warung sushi. Tapi tokonya sudah ditutup setelah itu, karena makanan tidak mendapat standar. Meskipun aksid Lampung bisa intisari parasit dalam sashimi, tapi juga ada persentasenya sangat kecil adalah menderita klon larva. Jadi yang dalam otaknya bukan benjolan tapi bengkak yang parasit hidup. Setelah mendengar analis Saun, Dr. Han juga berpikir ada kemampuan ini. Jadi memeriksa pasien, setelah ada hasil cek kimia, Saun menunjuk emosi semuanya kagumi. Ternyata semuanya sebagai kata Saun. Setelah mengumumkan si wanita hal ini, keduanya terus ada harapan, saling peluk air mata meleleh. Setelah keluar kamar, Dr. Han berkata sikap kamu hari ini sangat bagus. Aku berpikir bahwa kamu berperan pekerjaan logistik sangat benar. Meskipun Saun sabar menganggap dirinya sebagai ahli bedah yang luar biasa. Tapi Dr. Han tidak berniat mengembalikan lagi untuk Saun. Tak lama lagi, Saun juga keluar rumah sakit ini. Di samping itu, ada seorang pendeta ke rumah sakit. Dia berkata Tuhan akan menyelamatkannya, jadi kenapa dia harus ke rumah sakit? Apakah kamu seberapa kuat kekuatan keyakinan? Orang inilah pendeta, dia ada keyakinan dirinya. Jadi dia operasi tanpa obat bius. Mungkinkah Tuhan bisa mengurangi kesakitan? Dokter berkata kami tak usah menyuntik obat untukmu. Tapi operasi menghilangkan benjolan. Menyuntik obat bius belum yakin bisa bertahan, ini tidak menyuntik. Kami tidak bisa menjalankannya. Tapi dia keras kepala berpikir Tuhan sedang menghukuminya. Jika menyuntik obat bius menghilangkan kesakitan, ternyata dia akan tidak menerima hukuman Tuhan. Begitu ketika mati, dia akan ke neraka. Dokter tanya kenapa kamu ke rumah sakit? Dia berkata untuk menderita lebih banyak kesakitan. Untuk cepat mendapat ampunan dari Tuhan. Setelah itu, dokter membahas harus gimana. Akhirnya memutuskan menghormati keyakinannya. Operasi dijalankan setelah itu, hasil sebagai tebak. Baru masuk pisau dia sudah sakit hingga panik. Kali pertama operasi gagal. Pendeta bisa merasa dirinya tidak kuat seperti pikirannya. Setelah istrinya membujuk lama, dia akhirnya menerima menggunakan obat bius. Kali operasi kedua dimulai. Ada obat bius jadi jalannya nyaman. Setelah benjolan dikeluarkan, Neil ada pengalaman kaya menemukan ukuran benjolan ini sama hasil pemeriksa beberapa hari yang lalu. Lebih kecil beberapa kali lipat. Beberapa hari ini, dia tidak menerima cara apapun. Hanya satu kali operasi terkejut. Kenapa benjolan lebih kecil begitu? Semuanya mulai melihat gambarnya dan analis. Menggunakan yang pernah dipelajari juga tidak bisa menjelaskan.
Kenapa benjolan tiba-tiba kecil banyak hanya dalam waktu itu? Setelah itu mereka memberitahu pendeta hal ini. Ternyata Tuhan sudah menyelamatkannya. Karena meskipun kamu tidak operasi, benjolan juga hilang sendiri. Melalui hal ini, aku memutuskan mencari keyakinan. Aku memutuskan percaya pada hal biasa, aku menganut Bada. Isi film sampai sini saja, sampai jumpa.